Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifina Larasati dengan nomor NIM 1705520247 dari kelas D1 Audit Investigatif Program Studi S1 Akuntansi dari Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang wawancara dan interogasi. Untuk lebih tahu lebih detailnya, tetap stay tune video ini ya teman-teman. Materi pembahasan yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang apa itu wawancara dan apa itu interogasi. Nah, kita akan mengulas tentang wawancara dulu ya. Wawancara yaitu sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan-keterangan lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik dalam wawancara. Namun demikian, masing-masing setiap orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara, dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung ataupun pada akhir audit. Sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukan wawancara. Demikian halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara. Auditor akan menentukan tempat dilakukan wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi lapangan. Teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan. Sebab antara tujuan yang satu dengan yang lain biasanya berbeda dan untuk mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lainnya yang berbeda pula. Hal lainnya yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan wawancara yaitu sehubungan dengan audit yang dilakukan, yaitu bagaimana pendokumentasian hasil, kemudian bukti dan inti maksud dari wawancara tersebut. Terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya atau tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi. Terkait dengan interogasi, auditor internal pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Namun demikian, metode, tujuan, dan teknik interogasi biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan, namun dalam kondisi yang tidak formal, layaknya interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan untuk melakukan interogasi, auditor
menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan, memperoleh informasi, dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Auditor dapat memperoleh bukti dan pengakuan tersangka yang terkait dengan fraud atau kecurangan tanpa perlu melakukan kekerasan dengan melakukan wawancara dan interogasi dengan baik. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk para auditor harus mengetahui tentang wawancara dan interogasi yang akan dibahas. Kemudian yang akan dibahas yaitu tentang interogasi. Interogasi yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut dengan investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang sesuatu yang melibatkan kejahatan tersebut, termasuk informasi tentang saksi-saksi, kemudian informasi mengenai bagaimana kejahatan tersebut dilakukan atau bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, kemudian informasi tentang latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Dalam melakukan interogasi, berbagai macam trik dan metode dapat diterapkan oleh investigator, mulai dari penampilan, kemudian sikap yang kadang-kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum, kemudian sangar atau dia itu belagak tidak meyakinkan, dan bengis, trik yang menjebak, kemudian menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, kemudian memaksa, menyiksa sampai cuci otak, istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tidak ada menjadi fakta, sehingga tujuan interogasi bergeser dari ingin mengungkap kebenaran menjadi sesuai dengan pesanan. Tujuan interogasi adalah mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari sesuatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani, pernyataan yang tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika yang dapat dipertahankan. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan yang percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya yang bersalah. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri dari wawancara. Ciri-ciri yang pertama dari wawancara yaitu wawancara bersifat netral, tidak menuduh. Perbedaan utama ini antara wawancara dan interogasi. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya.
Yang kedua ada ciri-ciri wawancara, yaitu tujuan wawancara. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Informasi yang dikumpulkan merupakan informasi yang penting bagi keperluan investigasi dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Contoh investigative information yaitu apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai, merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh lain dari behavioral information yaitu keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika menjawab pertanyaan. Ciri wawancara yang ketiga yaitu wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Kemudian yang keempat ada wawancara bisa dilakukan di berbagai lingkungan atau suasana. Yang kelima yaitu wawancara bersifat cair, tidak terstruktur. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari wawancara yaitu mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir wawancara. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari interogasi. Interogasi mempunyai 5 ciri. Ciri pertama yaitu bersifat menuduh. Artinya interogasi dilakukan dengan cara persuasi yang aktif. Kemudian yang kedua, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa nilai atau jumlah nilai fraud yang sebenarnya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu taktik membuat pernyataan bukan pernyataan. Kemudian yang keempat, interogasi bisa dilakukan di lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di tempat sembarang tempat. Teknik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang privasi, tidak terganggu oleh orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Kemudian ciri yang kelima yaitu investigasi dilakukan karena investigator percaya adanya kebohongan saat wawancara. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak mempunyai bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan yang menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Berikut ini adalah beberapa manfaat dalam melakukan wawancara sebelum interogasi. Yang pertama yaitu sifat tidak menuduh dalam wawancara. Sifat tidak menuduh dalam wawancara ini memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Manfaat yang kedua yaitu mengorek keterangan penting. Selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku. Nah, di sini tidak ada jaminan saat tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, jika ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan untuk mengungkapkan kebohongannya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir manfaatnya yaitu ada keuntungan bagi psikologis investigator.
ada keuntungan psikologis bagi investigator ini ketika melakukan wawancara sebelum interogasi, karena akan lebih mudah dalam mencapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada yang tertuduh untuk menceritakan sebenarnya melalui wawancara. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara. Melalui analisis dan pengamatan yang tajam, beberapa fakta yang memungkinkan pemeriksa membuat sketsa awal dari fraud atau tindakan kejahatan kecurangan yang diduga terjadi. Sketsa awal ini dikembangkan, didalami, dan diperluas dengan wawancara. Wawancara harus dimulai dari orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud atau tindakan kecurangan. Kemudian dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Sewaktu mewawancarai seseorang, catat secara detail yang diberikan tanpa menginterupsinya. Kemudian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan detail dari keterangan yang diberikannya dengan caranya. Kemudian yang selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Kemudian yang ada dalam ruang wawancara hanyalah investigator dan yang diwawancarai. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara yaitu yang pertama, ada menguasai semua fakta. Yang kedua, dimulai dari yang diduga paling kecil, jadi pelaku, whistleblower, dan otaknya. Kemudian yang ketiga, jika korbannya banyak, dimulai dari korban. Kemudian yang keempat, jangan abaikan bukti petunjuk. Dan yang kelima yaitu jika orang pertama yang mewawancarai kasar, maka orang kedua meminta maaf dan menenangkan. Kemudian menenangkan orang yang diwawancarai. Kemudian yang keenam, pertimbangkan keletihan fisik dan psikologis dari investigator. Kemudian yang ketujuh, ada catat detailnya tanpa menginterupsinya. Kemudian yang kedelapan, ada memberikan kesempatan kepada yang diwawancarai memberikan detail dengan caranya. Kemudian yang kesembilan, tanyakan apa yang menurut dia terjadi, siapa pelakunya, dan mengapa. Kemudian yang ke-10, ada wawancara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian yang ke-11, ada lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat wawancara. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu wawancara di tempat umum yang terbuka bertentangan dengan asas privasi. Hal lainnya yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud dari wawancara. Kemudian ini terkait dengan kertas kerja.
yang menjadi modal auditor sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan, dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan, dan tanpa adanya kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Beberapa lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat di mana wawancara harus dilakukan, misalnya hanya di kantor pusat atau perwakilan lembaga tersebut, dan tempat di mana wawancara dilarang dilakukannya, misalnya tempat-tempat umum yang terbuka seperti restoran, apalagi tempat umum yang tertutup seperti kamar hotel atau motel. Kemudian dalam melakukan wawancara di tempat umum yang terbuka bertentangan dengan asas privasi dan tempat yang tertutup, menimbulkan persepsi yang negatif, terutama di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Behavior Symptom Analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Secara harfiah, Behavior Symptom Analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan psikiater mengikuti pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosis penyakit. Berdasarkan penelitian John Reich, menunjukkan terdapat 3 tingkatan atau 3 saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi, yaitu antara lain yang pertama ada verbal channel, yang kedua ada paralinguistic channel, yang ketiga yaitu ada non-verbal channel. Yang pertama yaitu verbal channel. Verbal channel adalah ucapan yang dikeluarkan dari mulut seseorang, pilihan kata, dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Kemudian yang kedua yaitu ada paralinguistic channel, adalah ciri-ciri percakapan atau karakteristik of speech di luar ucapan. Kemudian yang ketiga yaitu ada non-verbal channel. Non-verbal channel adalah sikap tubuh atau body posture, gerakan tangan, dan mimik wajah atau facial expression. Dari verbal channel yaitu prinsip dari Behavior Symptom Analysis adalah subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan jika ia berbohong, maupun penyebabnya. Ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasan. Ketika diwawancara, seseorang dapat memberikan jawaban. Yang pertama, menceritakan apa adanya atau truth. Yang kedua yaitu jujur secara tersamar atau omission, yaitu pengakuan yang dibungkus dalam ketidaksengajaan atau kekhilafan. Contoh pernyataan, saya khilaf Pak, seperti itu. Verbal channel atau behavior yang ketiga yaitu evasion atau mengelak, yaitu terduga memberikan jawaban tidak bersalah namun secara tersirat dan tanpa menyatakan secara tegas. Contohnya, pernyataan, kenapa aku harus berbuat hal-hal semacam itu. Nah, jadi itu termasuk mengelak atau evasion. Kemudian
yang termasuk verbal channel atau behavior. Yang keempat yaitu bohong atau deception. Beberapa cara untuk berbohong secara verbal, yaitu yang pertama ada berbohong dengan menunjuk pada sesuatu atau lying by referral. Contoh yaitu rekanmu sudah menanyakan hal itu dan sudah kujawab, aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dalam jawaban tersebut, subjek berbohong saat ditanya oleh rekan si pewawancara. Wawancara pertama, namun dia menjawab jujur. Pada wawancara kedua, dia benar mengatakan hal itu pada saat wawancara pertama. Dari 4 jenis verbal channel atau behavior yang sudah saya jelaskan, menceritakan apa adanya, jujur tidak menimbulkan kegelisahan, berbohong menimbulkan kegelisahan paling tinggi, sedangkan mengakui secara tersamar menimbulkan kegelisahan yang lebih kecil daripada mengelak. Sifat manusia adalah menghindari kecemasan, sehingga kalau harus berbohong, subjek akan memilih mengakui secara tersamar atau paling tinggi mengelak. Kalau terpaksa, ia akan memilih untuk berbohong. Jawaban selain jawaban jujur akan selalu disertai dengan paralinguistic behavior dan non-verbal behavior untuk menghilangkan kecemasan, di mana perilaku inilah yang diamati oleh investigator yang pembahasan selanjutnya yaitu tentang paralinguistic channel. Paralinguistic channel merupakan sumber terbaik dalam mendeteksi kebohongan karena lebih sulit dikendalikan ketampaannya daripada yang lain. Berikut beberapa contoh paralinguistic behavior. Ada 6 contoh. Yang pertama yaitu responsibility atau masa atau periode keheningan. Dalam responsibility ini menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pernyataan yang kata dengan kata awal dari jawaban. Penelitian responsibility ini untuk subjek yang jujur adalah detik, sementara itu subjek yang berbohong adalah detik juga. Untuk menguji responsibility ini dapat digunakan pernyataan sederhana yang mengandung bahaya bagi terduga. Kemudian yang kedua ada early response atau subjek yang jujur akan memberikan jawaban sebelum pertanyaan selesai dan mengulanginya setelah pernyataan selesai. Subjek yang berbohong akan memberikan jawaban sebelum pertanyaan selesai dan tidak mengulanginya. Kemudian early response yang diberikan pada pertengahan dan akhir wawancara patut dicurigai karena subjek yang gugup biasanya hanya memberikan early response pada awal sesi wawancara. Kemudian yang ketiga ada respon like. Dari penelitian, subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dan seringkali memberikan informasi tambahan yang tidak diminta, namun masih dalam konteks pertanyaan. Sementara subjek yang berbohong lebih memilih jawaban yang singkat untuk sekedar memenuhi jawaban. Jika jawabannya panjang, cenderung mengalihkan topik. Kemudian yang keempat yaitu respon delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban ini terlihat dari kecepatan,
tinggi rendahnya nada, dan kejelasan. Tiga hal yang dapat sejalan atau juga bertentangan ketika subjek berkata jujur, kecepatan dan nadanya umumnya meningkat dan jelas, sedangkan subjek yang berbohong umumnya menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam. Kemudian yang kelima yaitu continuity of response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas, spontan, apa adanya dengan satu kalimat disusul dengan kalimat lainnya sambung, menyambung, dan tidak loncat dari satu alur ke alur yang lain. Subjek yang berbohong memiliki ciri berhenti, kemudian jalan atau stop and start behavior. Kemudian yang keenam ada erasure behavior. Erasure behavior perilaku penghapusan. Perilaku penghapusan ini dapat berupa gerakan alis, tersenyum, tertawa, mendem yang fungsinya menghapus konotasi yang tersirat. Materi pembahasan selanjutnya yaitu tentang nonverbal channel atau nonverbal behavior. Ini dalam penelitian sosial menunjukkan 70% dari pesan-pesan yang dikirimkan dalam komunikasi antara manusia terjadi pada tingkatan nonverbal. Perilaku nonverbal yang akan dibahas ini yaitu ada postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka dan mata. Kemudian saya akan mengulas lebih lanjut tentang postur. Postur yaitu postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosionalnya. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak searah dengan investigator. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencodongkan tubuhnya ke investigator. Kalau menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai pada tungkainya yang lain, hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Dalam wawancara selama 45 menit, ia merubah-rubah posisi dan postur secara kasual. Subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban, seakan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya dan tidak berminat dengan berwawancara. Kemudian datang tubuhnya menjauhi investigator. Hal yang serupa dicapai dengan menggeser kursinya menjauhi kursi investigator. Bentuk lain adalah menyilangkan lengan di depan dada, bersedekap atau tungkai di atas tungkai yang dilakukan secara ketat. Perilaku nonverbal yang paling mengungkapkan bahwa subjek berbohong adalah kemampuan mempertahankan postur tadi selama wawancara berlangsung statis, tidak berubah. Nonverbal yang kedua yaitu gestur atau gerak tangan. Gerak tangan terdiri dari yang pertama tidak ada gerak tangan sama sekali, menandakan subjek tidak melibatkan dirinya dan merasa tidak percaya diri terhadap jawabannya yang sudah atau akan diberikan, atau dia tidak memandang penting pernyataannya. Yang kedua, gerak tangan menjauh dari tubuh, illustrating gesture. Gerakan ini seperti gerakan guru sedang menjelaskan dan lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Kemudian yang ketiga ada instruct, gerak tangan yang menunjukkan sikap tidak peduli, seakan-akan menyatakan terserah dan sering diiringi dengan gerakan mengangkat bahu
mengangkat bahu. Yang keempat yaitu gerak tangan mengarah pada tubuh atau adaptor behavior. Gerakan ini terdiri dari roaming gesture yang pertama atau gerak mempersolek diri. Gerak ini tidak bermakna apa-apa seperti menyisir, merapikan dasi, membuang kotoran yang seakan-akan ada di baju. Yang kedua yaitu gerak yang bersifat pribadi atau personal gesture. Gerakan ini menandakan subjek tidak nyaman dengan pernyataan. Contoh gerakan ini menggaruk-garuk tangan, daun telinga, lobang telinga, dan lain-lain, meskipun tidak merasa gatal. Yang ketiga ada protektif atau supporting gesture. Ketika pembicaraan sedang berada pada wilayah aman bagi subjek, gerakan ini wajar-wajar saja. Namun, gerakan ini harus dicurigai jika wawancara berada pada tingkat yang membahayakan subjek. Nonverbal yang ketiga yaitu gerak kaki. Gerak kaki ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Namun, hal tersebut bukan berarti subjek berbohong. Kemudian yang keempat dari non-verbal behavior yaitu mimik muka dan kontak mata. Pernyataan bahwa mimik muka subjek berubah merupakan tanda kebohongan disebabkan subjek khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Subjek yang berbohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Kemudian sama pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan subjek berbohong atau jujur. Yang pertama yaitu umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigator sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga harus memperhatikan penyakit mata dan alasan budaya terkait kebiasaan budaya berkaitan dengan menatap mata. Yang kedua, investigator tidak boleh menentang subjek untuk menatap mata. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku non-verbal. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara kasual saja sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kemudian yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan menggunakan kacamata hitam. Kemudian yang kelima, pelaku investigator jangan mengharap subjek terus menatapnya. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah saat interogasi. Interogasi bersifat menuduh dari pandangan investigator. Tersangka ini bersalah meskipun seseorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap. Terdapat langkah-langkah dalam proses interogasi menurut John E. Rich, antara lain langkah pertama yaitu direct positive confrontation. Tanpa ragu sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positif konfrontasi. Sebaiknya dalam posisi berdiri. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut dengan behavioral pause atau jeda perilaku. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku memberi petunjuk kepada investigator apakah tersangka salah atau tidak.
dan insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Langkah yang kedua yaitu interrogation team. Langkah kedua ini sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan tim ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Langkah yang ketiga yaitu handling denials. Tidak mudah bagi investigator mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah maupun yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Tujuan dari langkah ketiga ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan menganggunkan perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenarannya. Langkah yang keempat adalah overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Pertahanan pertama adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Kalau investigator dalam langkah ketiga berupaya mencegah tersangka melancarkan denials, investigator dalam langkah keempat ini justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Langkah 4 ini terdiri dari yang pertama, ada mengenali keberatan, yang kedua, menghargai keberatan, yang ketiga, membalikkan keberatan. Langkah yang kelima yaitu ada keeping the suspect's attention. Dalam tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata itu sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara berhati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang kemudian langkah yang keenam dari langkah-langkah saat interogasi yaitu ada handling the suspect's passive mood. Pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Langkah saat interogasi yang ketujuh ada presenting the alternative question. Investigator tidak boleh mengajukan pernyataan atau pertanyaan alternatif tertentu seperti yang pertama, ada pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat mempergandakan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah ke-8 ada bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Langkah yang terakhir saat interogasi yaitu ada the written confession. Pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia,
Investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Hal yang perlu diingat oleh para investigator antara lain tujuan interogasi bukanlah untuk mendapat pengakuan bersalah baik lisan maupun tulisan. Interogasi bertujuan untuk mencari kebenaran. Sukses dari suatu interogasi bergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaan yang tepat dan cerdas serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Kesembilan langkah tadi mencerminkan progresi mental tersangka. Tidak semua interogasi harus berjalan dari langkah 1 dan berakhir pada langkah 9. Tersangka mungkin masuk secara verbal ke langkah 4 sejak dini dan investigator dapat memasuki langkah yang ke-6 secara tepat. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pemaparan kali ini. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney yang mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan. Terima kasih sudah menyimak video pemaparan materi tentang wawancara dan interogasi ini. Di masa pandemi, kita tetap patuhi protokol kesehatan yang diberlakukan ya teman-teman. Semoga sehat selalu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.